Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis beliau, man sama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasul, summa adba'ahu sittan, kemudian ia tambah lagi 6 hari min Syawal daripada bulan Syawal, kana qasyamid dahar, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadan summa atba'ahu sittan min syawal kana qasyamid dahar, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan membawa sebuah tema yang berjudul puasa 6 hari di bulan Syawal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis beliau, man sama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasul, summa adba'ahu sittan, kemudian ia tambah lagi 6 hari min Syawal daripada bulan Syawal, kana qasyamid dahar, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun lamanya. Kita telah mengetahui bahwasanya setiap kebaikan yang kita kerjakan itu Allah akan membalas 10 kali lipat. Jadi 1 kebaikan 10 Allah balas, 1 kebaikan 10 balasannya. Karena kita puasa 30 hari dihitung bulan Ramadan itu, kalau dikalikan 10 menjadi 300 hari. Ditambah lagi 6 kali 10, 60, maka genap 1 tahun 360 hari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi bagi kita yang berpuasa di bulan Ramadan ini sudah penuh berpuasa bulan Ramadan, hendaklah kita sempurnakan mengikuti sunnah Rasul berpuasa sesudah hari raya. Jadi bulan Syawal itu hari yang pertama adalah hari raya. Itu hari diharamkan berpuasa. Ada beberapa hari yang diharamkan berpuasa. Yang pertama hari raya Idul Fitri, itu haram berpuasa. Yang kedua hari raya Kurban, itu haram puasa. Yang ketiga hari Tasyrik yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi ada 5 hari yang diharamkan berpuasa selama 1 tahun. Jadi sesudah hari raya Fitrah, mumpung kita masih libur, maka hendaklah kita gunakan untuk berpuasa 6 hari. Supaya kita mendapatkan pahala berpuasa selama 1 tahun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selain kita berpuasa 6 hari itu disunatkan, itu bagi ibu-ibu tentunya. Ada yang kekurangan puasanya, maka itu bisa diraih. Artinya langsung puasanya, puasa mangkada Ramadan, sekaligus juga puasa bulan Syawal, puasa 6 pada bulan Syawal. Sahajaku puasa besok hari daripada mangkada puasa Ramadan sekaligus puasa 6 Syawal. Nawaitu sama gadin an qadai pardis sehari Ramadan ma'a saumi Syawal lillahi ta'ala. Sahajaku puasa besok hari mangkada bulan puasa Ramadan sekaligus puasa Syawal karena Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu itu yang penting niatnya lah. Niatnya dalam hati. Jadi makan sahur, kita terbiasa sudah bangun
bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita bangun habis Ramadan, habis hari raya kita bangun pagi masih jam 4. Sekarang ini kan imsak jam 4 lewat 48. Jadi jam setengah 5 masih sempat makan sahur. Asal jangan jam 5 lewat 48 itu sudah masuk imsak lah. Jadi 10 menit sebelum azan itu imsak. Jadi kalau setengah jaman lagi itu masih sempat kita makan. Berniat dalam hati, sajaku puasa besok hari, mangkade puasa Ramadan sekaligus puasa bulan Syawal. Jadi kita mendapatkan puasa keadaan Ramadan dan puasa Syawal. Tentunya bagi pemirsa juga yang mungkin diantaranya ada puasanya yang zaman dulu kita pernah tertinggal puasa, kita juga bisa mengerjakan puasa mangkade Ramadan sekaligus puasa 6 Syawal. Karena faedahnya ini adalah salah satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi bagi kita yang berpuasa 6 Syawal ini bukan hanya sekaligus puasa mangkade Ramadan, puasa 6 Syawal, juga kita mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun. Tentunya bagi kita yang ingin berpuasa tidak diharuskan kita, artinya kada terlalu diberatkan kalau kita tuh puasa tanya behinu puasa, behinu kada bapak. Selama bulan Syawal, hari Sanayan puasa, Salasa kada, Rabu kada, Kamis puasa pulang, bisa dirait lagi dengan puasa sunat Sanayan dan Kamis. Sajaku puasa besok hari mangkade Ramadan sekaligus puasa bulan Syawal dan puasa hari Senayan karena Allah Ta'ala itu boleh. Asal jangan meraih puasa yang wajib, itu kada boleh. Sajaku puasa besok hari mangkade puasa Ramadan yang tertinggal 6 hari kan Allah Ta'ala itu kada boleh lah. Masa 6 hari tertinggal diraih sehari puasa itu kada boleh. Jadi kita belajar niatnya. Kalau kada bisa lapasnya niatnya langsung. Bisa kita tanyakan kepada guru-guru kita di WA, di nomor HP, SMS, di chat supaya kita bisa niatnya dan lapasnya. Jangan sampai salah. Orang itu salah. Kalau ini guru aja niat ulun puasanya bujur lah. Nawaitu sama gadin, an adai, an kadai, sahri Ramadan daripada mangkade puasa bulan Ramadan, ma'a saumi Syawal, ra'ataini lillahi ta'ala. Tabut ra'ataini itu iya kada tersalah pian lah. Karena puasa itu dede ra'ataini. Ra'ataini itu sembahyang. Kan sama tuh yang mandi wajib tuh ada juga orang tersalah. Guru aja dengarkan ulun membaca niat mandi wajib ni ya lajar. Nawaitu gusla lirafil hadasil akbari anjamil badani ra'ataini lillahi ta'ala. Tabut ra'ataini lah. Mahir sembahyang sunat rupanya 2 rakaat. Jadi ada tabut ra'ataini kada ada. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi habis hari raya kita siap-siap aja lagi. Karena ini salah satu sunnah Rasul. Dan kesempatan kita sesudah hari Ramadan ini biasanya kita berpuasa tidak terlalu berat. Kita masih ada hawa puasa nih. Karena kalau sudah akhir-akhir sebulan, para akhir ujung bulan itu makin berat. Belum lagi biasanya di bulan Syawal ini kadang-kala banyak orang pengantinan. Nah, jadi kita kanakan aja puasa itu misalnya hari Kamis, hari Senin kita berpuasa. Jadi kita sekaligus merayakan keadaan puasa Ramadan, puasa Syawal, puasa hari Senin dan hari Kamis. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini salah satu kesempatan bagi kita. Jangan sampai tertinggal. Puasa 6 ini salah satu sunnah Rasul. Ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukan hanya dari Imam Muslim, juga riwayat imam yang lain. Jadi salah satu amalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun-tahun yang lewat mungkin kita kada sempat berpuasa. Maka tahun ini kita berpuasa. Dengan berpuasa Syawal, kita berarti juga mangkade puasa kita. Yang mana puasa itu kalau tidak kita kadai lewat 1 tahun, maka kita akan mendapatkan denda fidyah. Jadi kalau orang tuh kada puasa tahun ini ada tertinggal sehari 2 hari sampai tahun dudi kada tabayari, itu wajib bayar fidyah. Setahun itu seharinya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih salitar, kurang sedikit pada salitar. Itu mud lah. Ini mud itu berbeda dengan mok. Ini di masyarakat sebagian ada yang kada tahu. Kalau mok itu balit susu. Kalau mud itu takaran yang ada di Timur Tengah.
Nah bentuknya seperti litar, cuman ke atas itu bekipit, ke bawah belibar. Orang zaman bahari kain ini kita itu biasanya orang-orang nang berilmu tuh ke Makkah, mereka mengambil mot itu ditakarakan ke dalam karung ngior, ditatak atasnya. Lalu orang beri menyambat sacupak. Itu keadaan bagi atau itu bayar fidyah bagi orang tua yang kada kawa berpuasa. Kita besi kain ini kada kawa berpuasa, maka sehari itu sacupak. Zaman dahulu. Sekarang sudah kita tidak temukan lagi, cupak itu jarang adalah. Jadi kita samot itu 2 mok labih. Itu samot lah. Jangan sampai salah, karena pernah orang datang ulun ini guru karena kai itu kada kau puasa lagi, jadi sehari samok bayar fidyah. Samok itu kurang, karena samok itu cuma 1 balik susu. Sedangkan 1 mut itu kurang sedikit pada salitar. 4 mut itu segentang fitrah. Kalau pakai liter kita 3 liter sabalit susu. Tapi kalau pakai mut 4 mut. Jadi kalau kita segentang fitrah itu bayar fidyah itu untuk 4 hari bagi orang yang kada kawa berpuasa. Bagi kakek nenek kita yang gering kada kawa berpuasa, bayar fidyah. Kalau mereka itu nanti sudah sehat, mereka tetap disuruh berpuasa. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Jadi puasa 6 ini faedahnya selain daripada sunnah Rasul, kesempatan bagi kita membayar keadaan puasa kita yang bahari sambil kita kadai puasa kita. Jadi sambil puasa sunat kita berniat dalam hati, saja aku puasa besok hari mangkada puasa Ramadan, sekaligus juga puasa bulan Syawal dan sekaligus puasa hari Kamis karena Allah Ta'ala. Maka kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu ujar Rasul menurut niat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka itu perhatikanlah. Kita lalakian geni bini kita itu berpuasa. Karena biasanya bibinian itu pasti ada kurang. Itu kebanyakannya lah. Mereka haid di bulan Ramadan, ketika mereka berpuasa tangalih sedikit karena sesaurangan kada makan di rumah. Kalau kita lalakian menggeni bini kita berpuasa, lalu lebih ringan lawan inya. Dan kita sebagai laki-laki adalah imam di rumah tangga. Kita yang menjadi imam, yang jadi ikutan di rumah tangga itu kita. Maka adalah kita mengajarkan kepada anak istri kita untuk mengerjakan bukan hanya yang wajib, yang sunat-sunat. Hidupkan keagamaan di rumah. Kalau keagamaan itu hidup di rumah, insya Allah keluarga kita akan menjadi tentram. Keluarga kita akan menjadi damai. Biasanya rumah tangga itu kenapa jadi sering terjadi permasalahan? Karena kita tidak bisa menghidupkan keagamaan dalam rumah tangga. Ya, sekali-kali kita di rumah tangga itu mengaji, sekali-kali kita mengadakan puasa sunat, kita, istri kita, anak-anak kita berpuasa sunat. Jadi di rumah tangga itu hidup keagamaan. Dan akan turunlah ketentraman. Karena kita hidup, tujuan kita bukan semata-mata dunia, tapi akhirat. Orang yang hidup tujuannya semata-mata dunia kadang-kala akan mendapatkan berbagai masalah. Karena di dunia ini begitu banyak kebutuhan yang kadang-kala tidak semuanya bisa kita dapatkan. Tapi ketika kita berpegang kepada negeri akhirat, di saat itu kita akan menyadari bahwasanya di dunia ini walaupun kita tidak semuanya kita miliki, kita sudah tenang hati kalau kita bisa mengerjakan kewajiban. Kalau kita bisa beribadah kepada Allah. Karena tujuan kita orang yang beriman, tujuan kita ialah mencapai keridhaan Allah, keselamatan bukan hanya di dunia tapi di negeri akhirat. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Nah, jadi diperhatikan salah satu sunnah Rasul yang akan kita kerjakan, kita niatkan sejak dini. Mulai ini kita sudah berniat deh. Karena habis hari raya, insya Allah aku akan mengerjakan puasa 6. Menggini umatnya, mairit anak-anak kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Walaupun kita kada berturut-turut, tapi kalau kita berturut-turut itu lebih baik kalau bisa. 6 hari setiap hari puasa, pas 6 hari selesai. Bagus juga itu. Tapi kalau kada bisa kayak itu, kita bisa saja puasa yaitu hari Senin dan Kamis. Bagi orang-orang yang berpuasa 6 itu cuman puasa sunat,
Dia tidak diwajibkan berniat itu di malam hari, kada wajib lah. Siang harinya berniat boleh. Siang hari sudah habis sembahyang subuh santai duduk lalu berniat dalam hati, hari ini aku puasa sunat. Kada apa-apa. Yang penting tidak mengerjakan yang membatalkan puasa. Kalau sudah makan jam 7 hari ini aku puasa sunat, kada boleh lagi lah, sudah batal deh. Makan aja berniat. Nah itu kada boleh. Tapi kalau kita tidak ada mengerjakan yang membatalkan puasa, kita boleh berniat untuk mengerjakan puasa 6 puasa sunat di hari itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tak terasa kita sudah di penghujung waktu. Banyak yang ingin disampaikan, namun waktu tidak memungkinkan. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di channel yang sama, pada gelombang yang sama, dan insya Allah di lain waktu yang berbeda akan membicarakan tema yang berbeda. Banyak-banyak minta maaf, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.